Iman yang sempurna itu adalah menyaksikan tajalli Allah sempurna zahir dan batin yang nyata pada sekalian alam dan sempurna pada diri setiap insan. Jikalau tajalli Allah itu telah nyata dan sempurna pada diri setiap insan, itu artinya bahwa setiap ibadah dan amalan yang diperbuat oleh insan itu, itulah yang dikatakan amal yang bermakrifat. Amal yang bermakrifat itu Bapak Ibu adalah amal yang telah menyaksikan zat, sifat, asma dan af'alnya Allah pada dirinya sendiri, sehingga tidak lagi terlihat wujud akan keakuan dirinya yang berbuat di dalam beramal ini. Inilah sebenarnya makna yang dikehendaki oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu kepada umatnya. Apa kata beliau? Sembahlah olehmu akan Allah itu sebenar-benarnya kamu mesti mampu menyaksikan tajalli wujud Allah itu sempurna pada dirimu. Dan ini pula sebenarnya yang dikehendaki Allah kepada setiap diri insan itu. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Rabbmu itu sehingga betul-betul kamu yakin. Makna yakin itu kata Rasul al-imanu kullu. Yakin itu artinya adalah iman yang sempurna. Kalaulah yakin itu adalah iman yang sempurna kata Rasul, lalu iman yang sempurna itu yang seperti apa yang dikehendaki oleh Rasul kepada kita? Iman yang sempurna itu kata Rasul antuk mina biru'yatillah, di mana kamu betul-betul menyaksikan tajalli Allah itu zahir dan batin sempurna pada dirimu sendiri. Makanya jikalau kita ingin sempurna akan keimanan kita menyaksikan akan Allah itu, kita mesti mampu memahami makna syahadat itu yang sebenar-benarnya. Bahwa sesungguhnya syahadat itu Bapak Ibu bukan hanya perkara diucapkan dan dilafazkan, bukan perkara hanya menyebutkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu namanya lafaz syahadat, itu namanya kalimat syahadat. Apakah kita ketika kita telah menyebutkan dan melafazkan kalimat syahadat itu, apakah kita benar-benar telah menyaksikan yang kita syahadatkan itu? Apakah benar-benar kita telah melihat yang kita saksikan itu? Yang namanya bersyahadat tentu bersaksi. Kalau bersaksi tentu melihat Bapak Ibu. Kalau kita tidak melihat yang kita saksikan, maka itu namanya syahadat palsu, namanya syahadat yang bohong. Masa namanya kita bersyahadat, bersaksi, namun kita tidak melihat yang kita saksikan? Itu namanya syahadat palsu, syahadat yang bohong. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengingat yang kita saksikan kalau kita tidak menyaksikan yang kita saksikan itu? Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk memahami lebih dalam tentang rahasia syahadat itu sebenarnya. Karena kunci kesempurnaan iman bagi setiap hamba itu Bapak Ibu duduknya adalah di syahadat itu, pada rukun Islam itu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita mencoba untuk memahami makna yang terdalam daripada dua kalimat syahadat ini. Karena setiap nama itu pasti ada orangnya. Setiap yang kita sebut itu pasti ada wujudnya. Tidak mungkin ada namanya kalau tidak ada wujudnya. Tak mungkin ada wujud dan orangnya kalau tidak dibarengi dengan namanya. Karena wujud orang dan namanya tidak akan pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Begitulah kita mesti memahami makna yang hakiki daripada penyaksian kita itu. Ya, syahadat itu artinya penyaksian
Ya, dua kalimat syahadat, dua kalimat penyaksian. Nah, yang pertama namanya syahadat tauhid. Yang kedua disebut namanya syahadat rasul. Syahadat itu hanya dua Bapak Ibu, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, namun kalau kita lebih pahami ke dalam, ya, yang tidak boleh dilafazkan, yang tak boleh diungkapkan dengan kata-kata, kalau dilafazkan dan diungkapkan cukup di dalam hati saja, dalam i'tiqadnya Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut namanya dengan syahadat diri. Ya, ketiga-tiganya kita coba untuk memahaminya. Ya, yang pertama namanya syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu, ya, itu lafaznya asyhadu alla ilaha illallah. Ini syahadat tauhid, ya. Yang kedua namanya syahadat rasul. Syahadat rasul itu lafaznya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan yang ketiga, ini tidak dilafazkan Bapak Ibu, cukup di dalam hati saja, cukup dipahami, ya, jangan dilafazkan. Nah, ini cukup dipahami di dalam hati kita. Ini disebut namanya syahadat diri. Nah, syahadat diri itu, nah, kalau bunyi lafaznya la maujud illallah. Nah, sekarang apa bedanya syahadat tauhid, syahadat rasul, dan syahadat diri ini? Nah, apa maknanya? Nah, yang pertama adalah syahadat tauhid. Karena Ustadz katakan tadi, ya, kesempurnaan iman bagi setiap hamba benar-benar mesti mampu menyaksikan tajalli Allah sempurna zahir dan batin, nyata pada segala yang wujud dan sempurna pada diri insan itu. Itu kesempurnaan iman. Kalau kesempurnaan itu betul-betul menyaksikan tajalli Allah pada segala yang wujud dan sempurna pada diri kita, pada saat kita mengungkapkan kalimat syahadat tauhid itu, apa makna sebenarnya yang terdalam dari setiap apa yang kita ungkapkan itu? Tentu meniliknya ke dalam diri, bukan keluar diri. Bersyahadat itu Bapak Ibu ke dalam diri, karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Maka untuk menilik akan kewujudan dan tajallinya Allah itu sempurna pada diri, mesti menilik dan memandangnya ke dalam diri, jangan keluar diri Bapak Ibu, ke dalam diri. Kita lihat asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi atas diriku sendiri. Aku bersaksi atas diriku sendiri, la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu illallah, hanya Allah, diriku, rupa-rupa. Itu syahadat tauhid namanya. Aku bersaksi atas diriku bahwa tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah, diriku, rupa-rupa. Itu yang disebut namanya syahadat tauhid. Kemudian adalah syahadat rasul. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Muhammad itu wujud diriku. Inilah yang dimaksudkan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu ruh dan Muhammad itu adalah jasad. Maka kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad untuk menilik syahadat tauhid dan syahadat rasul itu sempurna pada syahadat diri ini. La maujud illallah. Tidak ada yang wujud,
yang nyata pada kulitku, dagingku, urat tulangku, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, melainkan hanya Allah yang nyata senyata-nyatanya. Makanya tidak boleh Bapak Ibu dipisahkan antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul itu. Satu orangnya Bapak Ibu, satu wujudnya itu. Makanya Ustadz katakan tadi, setiap nama itu ada wujudnya, setiap nama itu ada orangnya. Kalau kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi atas diriku tidak ada yang nyata dan wujud melainkan hanya Allah, orangnya itu yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Disitulah dikatakan Allah itu namaku, Muhammad itu adalah wujud diriku. Sempurna pada diri Bapak Ibu penyaksiannya. Nah, kalau kita uraikan Bapak Ibu, Allah itu ya sempurna nyatanya itu pada ruh, sedangkan Muhammad itu sempurna nyatanya pada tubuh. Kesempurnaan memandang ruh dan tubuh, itulah yang disebut namanya dengan insan. Kesempurnaan memandang ruh dan tubuh itu disebut namanya dengan insan. Siapa insan itu? Ini yang dikatakan oleh Allah, al insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Al insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu tiada lain adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah diriku. Makanya antara zat dengan sifat Bapak Ibu tidak pernah berpisah cerai. Allah itu zat dan Muhammad itu yang disebut namanya sifat. Kalaulah Allah itu zat dan Muhammad sifat, lalu apa paham sifat itu yang sebenarnya? Sifat itu sebenarnya adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, maka sebenarnya yang dikatakan sifat itu tiada lain adalah zat itu sendiri. Sifat itu siapa namanya? Itu yang Muhammad. Zat itu siapa namanya? Itu yang Allah. Maka Allah itu adalah zat yang disifati Muhammad. Kalaulah Allah itu zat yang disifati Muhammad, maka sebenarnya Muhammad itu tiada lain adalah Allah itu sendiri.